Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Human dan Public Relation yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Devina Wulansari, perwakilan dari kelompok 4 selaku moderator dalam presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yang dimana ada Pak Iman Rohmana selaku ketua, yang beranggotakan saya sendiri Devina Wulansari, Wulan Dewi Solihah, Kartika Medianti, Leni Puspitasari, Dewi Febriana, Rian Ade Saputra, Deris Mayanti, Jenal Arifin, Budi Sri Utami, dan Hendy Hermadi. Adapun topik yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4 yaitu Human Relation and Public Relation Officer. Selanjutnya dari kelompok kami akan memaparkan isi dari presentasi. Kepada para rekan dari kelompok 4, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Nama saya Kartika Medianti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian human relation. Salah satunya yaitu menurut para ahli Sondang Siagan. Jadi, human relation adalah keseluruhan hubungan baik yang formal maupun informal yang perlu diciptakan dan dibina dalam suatu organisasi dengan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu teamwork yang harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, human relation adalah hubungan yang bersifat intern, sedangkan yang bersifat ekstern itu yaitu public relation-nya. Jadi, secara umum, human relation merupakan hubungan antar manusia yang ditekankan kepada unsur kemanusiaannya, baik dari sifat, watak, tingkah laku, pribadi, maupun aspek kejiwaan lainnya. Selanjutnya yaitu human relation dalam arti sempit. Dalam arti sempit ini diartikan sebagai komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan dengan tujuan untuk menggugahkan gairah kerja, semangat kerja yang bersifat produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati, yaitu menurut Onong Ucayana. Kemudian dalam arti luas, human relation merupakan hubungan antar manusia yang merupakan interaksi antar orang-orang di dalam semua jenis kegiatan, baik dalam dunia bisnis, pemerintahan, perkumpulan sosial, sekolah, rumah, dimanapun itu yang melibatkan hubungan antara orang dengan orang lainnya. Selanjutnya yaitu inti dari human relation terbagi dua. Satu, komunikasi. Dua, motivasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain melalui media atau perantara tertentu. Komunikasi melalui sarana bahasa adalah alat yang digunakan dalam kegiatan human relation. Berasal dari bahasa Latin communis yang artinya sama. Jadi komunikasi adalah proses penyamaan pikiran-pikiran dalam otak dengan pikiran-pikiran dalam kepala komunikan. 5 komponen komunikasi. 1. Komunikator. 2. Message. 3. Komunikan. 4. Channel. 5. Feedback. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah proses pemberian dorongan atau daya gerak agar seseorang melakukan sesuatu. Dalam hal ini, misalnya dari seorang atasan kepada bawahannya agar ia giat bekerja. Tujuan human relation untuk meningkatkan gairah kerja karyawan, untuk memunculkan kerjasama yang baik, untuk mengurangi aspek negatif atau konflik yang terjadi antara sesama bawahan atau antara bawahan dengan atasan. Agar kita mengetahui hubungan kerja dengan faktor psikologis, sosiologis, komunikasi, dan ekologis untuk menciptakan pegawai yang produktif. Contoh human relation dalam melakukan pekerjaan, melakukan diskusi kelompok yang diadakan. Diskusi kelompok ini diselenggarakan dalam rangka memecahkan suatu masalah yang timbul dalam situasi kerja atau mengembangkan
kegairahan kerja para karyawan. Prinsip-prinsip human relation. Prinsip human relation ada beberapa bagian. Di antaranya adalah adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu dalam organisasi. Suasana kerja yang sangat menyenangkan. Manusia merupakan karyawan atau bawahan, tidak menganggap mereka mesin atau robot. Pekerjaan menarik dan penuh tantangan. Alat perlengkapan yang cukup. Informalitas yang wajar dalam lingkungan bekerja. Kembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimal. Dengan kata lain, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. Pengakuan serta penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas. The right man in the right place, orang yang tepat dalam bidang atau jabatan tertentu. Balas jasa atau gaji atau upah itu harus diberikan sesuai dengan pekerjaan mereka. Falsafah human relation menurut Kate Davis mencakup 1. Mutual interest atau kepentingan bersama, bahwa setiap orang termasuk pimpinan dengan yang dipimpin masing-masing mempunyai tujuan atau kepentingan sendiri-sendiri. Namun dalam suatu organisasi atau lembaga, mereka harus mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran demi kepentingan utama organisasi. Pada intinya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam suatu organisasi, maka pimpinan dan bawahan harus saling terkait erat dan saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. 2. Human dignity atau harga diri. Pada dasarnya manusia itu ingin dihargai, dihormati, dan diperhatikan. Harga diri merupakan etika utama atau moral dalam human relation yang pada akhirnya diberlakukan sebagai manusia yang terhormat dan mempunyai harga diri. 3. Perbedaan-perbedaan pada individu. Setiap perbedaan pada individu ditentukan oleh field of experience berdasarkan pengalaman. Perbedaan yang ada pada individu merupakan dinamika dan falsafah dalam human relation yang dimulai dari apa dan bagaimana mengenai pandangan, pengertian, dan pemecahan dari perorangan. Setiap perbedaan bagaimana dapat diperlakukan dengan baik agar terjadi hubungan yang harmonis. Teori organisasi human relation dalam organisasi dinilai sangat penting dalam menciptakan hubungan kerja, suasana kerja, dan motivasi kerja, serta dalam menciptakan gairah dan semangat kerja. Human relation itu perlu diterapkan oleh pimpinan untuk menggerakkan bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Human relation sebagai seni dan ilmu pengetahuan adalah pengintegrasian orang-orang ke dalam suatu situasi kerja yang mengingatkan mereka untuk bekerja bersama-sama serta dengan rasa puas, baik kepuasan ekonomi, psikologis maupun sosial, atau human relation pengembangan usaha kelompok karyawan secara produktif dan memuaskan. Mengingat pentingnya faktor manusia dalam proses mencapai tujuan organisasi adalah sangatlah wajar apabila pimpinan organisasi benar-benar memperhatikan pelaksanaan human relation dalam menggerakkan dan mengarahkan serta membimbing para pegawai agar dapat bekerja dengan penuh disiplin dan melaksanakan tugas sebagaimana. Titik sentral human relation adalah manusia, dan titik sentral human relation dalam organisasi kekaryaan adalah karyawan. Manusia, karyawan ini harus ditinjau dari segi manusianya. Untuk mempraktekkan human relation seseorang, pemimpin perlu sedikit banyaknya mempelajari sifat tabiat dari karyawan atau manusia itu sendiri. Meskipun tidak secara mendalam, itu kan. Mengapa karyawan satu sama lainnya berbeda tabiat, tingkah laku, sifat, mereka
dalam berkelompok dan bermasyarakat. Bahwa manusia berbeda dengan makhluk lainnya, bahkan memiliki kelebihan dari makhluk lain. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan vegetatif atau dalam bentuk makanan dan berkembang biak, bukan hanya memiliki kemampuan sensitif, bergerak atau mengamati nafsu, dan bukan hanya nafsu dan berperasaan, tetapi juga manusia intelektif. Dia punya kemampuan yang lebih dari makhluk lainnya, serta kecerdasan. Kemudian dengan membedakan manusia dengan yang lainnya ialah sifat kerohaniannya dalam pertumbuhannya, berkembang dalam segi jasmaninya, tetapi juga rohaninya membentuk jiwa, sifat, tabiat, dan tingkah lakunya. Pada pihak moderator yang telah memberikan waktunya, di sini saya akan menjelaskan apakah public relation itu. Definisi dari public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian dari timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa public relation menganggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dengan pihak luar organisasi. Public relation juga menyangkut seluruh kegiatan komunikasi. Public relation juga berperan penting mendukung pemasaran antara lain untuk membangun citra produk atau citra perusahaan atau organisasi, mengembangkan loyalitas, mengatasi berbagai masalah dari pelanggan atau publik. Tugas dari public relation itu sendiri, yang pertama, menyebarluaskan informasi sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan serta kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, monitoring dan dokumentasi opini publik. Yang ketiga, melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menyelenggarakan berbagai program untuk menjalin hubungan harmonis dengan publik. Yang kelima, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik. Terima kasih. Peranan public relation atau PR. 1. Expert Precibar Communication. Petugas PR dianggap sebagai orang yang ahli. Dia menasihati pimpinan perusahaan atau organisasi. 2. Problem Solving Process Facilitator, yakni peranan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Pada peranan ini, petugas PR dilibatkan dalam setiap manajemen atau krisis. 3. Communication Facilitator. PR berperan sebagai jembatan komunikasi antar publik dengan perusahaan atau organisasi. 4. Technician Communication. Petugas PR berperan sebagai pelaksana teknis komunikasi. Dia melaksanakan seluruh kegiatan PR atau menyediakan layanan teknis komunikasi untuk organisasi. Petugas PR hanya menyediakan layanan di bidang teknis, sementara kebijakan dan keputusan teknik komunikasi mana yang akan digunakan sebagai keputusan manajemen. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup public relation atau PR. Ruang lingkup PR adalah seluruh halayak publik, internal maupun eksternal. Publik internal yaitu publik yang berada di dalam suatu perusahaan atau sebuah organisasi seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dan lain-lainnya. Sedangkan publik eksternal yaitu publik yang berada di luar suatu perusahaan atau organisasi seperti pelanggan, pemerintah, perusahaan, mitra, bank, pemasok bahan baku, pers, masyarakat sekitar, dan sebagainya. 2. Tugas utama PR adalah membina hubungan baik dengan publik. 5. Prinsip membina hubungan baik terdiri dari 1. Komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas, keterbukaan, dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk meyakinkan publik. 3. Langkah-langkah yang fair untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill. 4. Komunikasi dua arah yang berkesinambungan. Dan 5. Evaluasi dan riset terhadap aspirasi dan opini halayak.
Jadi berdasarkan ruang lingkup tersebut, PR ini dapat diartikan: 1. PR dapat menghilangkan kerugian akibat salahnya komunikasi atau miskomunikasian dan salah interpretasi atau interpretation yang terjadi antara manajer beserta para pegawainya maupun dengan publik di luar organisasi. 2. Untuk menghilangkan frustasi, terutama frustasi agresif, serta mengunggah kegairahan dan kegiatan kerja. 3. Perilaku seluruh pegawai perusahaan yang baik dan etis terhadap khalayak di luar organisasi akan menjaga nama baik, bahkan mengharumkan nama organisasi yang diwakilinya. Fungsi public relation terdiri dari 2, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Fungsi konstruktif ini, PR ini merupakan garda terdepan yang di belakangnya adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Bisa ditempuh dengan membangun image dari organisasi atau perusahaan tersebut. Fungsi korektif, yaitu PR ini harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya suatu masalah yang timbul dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Ini bisa ditempuh dengan memberikan keterangan yang benar, meluruskan pendapat, atau meluruskan berita yang salah. Dengan kata lain, PR ini berfungsi sebagai penunjang kegiatan manajemen dalam mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik itu internal maupun eksternal, terus menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebar informasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Dan yang terakhir yaitu melayani publik dan memberi saran kepada pimpinan demi kepentingan organisasi atau perusahaan tersebut. Demikian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 4. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.